warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru serta TU yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Januari 2023 kita dapat berkumpul kembali di ruangan yang sangat baik ini, ruangan guru SMP Negeri 23 Oku. Tentunya kita hari ini sehat walafiat, kita tetap melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan anak didik kita tetap kita didik sesuai dengan kemampuan dan tupoksi kita masing-masing. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 23 Oku. Nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nesi Marantika MPD. Ibu Nesi Marantika MPD, beliau ini adalah tenaga pendidik di SMP Negeri 23 Oku. Alhamdulillah kita ada tenaga pendidik yang bisa mengikuti kegiatan ini. Untuk lengkapnya, mari kita dengarkan secara bersama-sama yang akan sebelum penyampaian kita akan mendengarkan sambutan atau penutupan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Yusifah MPD. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 23 Oku, terima kasih sudah dapat hadir pada kesempatan ini dalam acara mensosialisasikan mengenai penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 23 Oku. Adapun nanti materi ini akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Nesi Marantika MPD. Tujuan dari sosialisasi ini Bapak Ibu, yang pertama ini akan diupload di PMM Lapor Belajar Merdeka Bapak Ibu, dan nanti juga akan dikaitkan dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dalam waktu dekat kita akan nanti mendapat bimbingan dan pengawasan oleh Bapak Pengawas, yaitu Bapak Suraji. Jadi Bapak Ibu ikuti materi ini gunanya untuk diimplementasikan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, program ini juga ada hubungannya dengan program guru penggerak yang kebetulan pada saat ini Ibu Nesi Marantika dalam proses menyelesaikan sebagai guru penggerak untuk SMP Negeri 23 Oku. Mungkin nantinya beliau akan menjadi kandidat ya Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah. Jadi kegunaan dari sosialisasi ini untuk kita semua, bukan semata-mata untuk guru penggerak, tapi ini sudah ada instruksi dari pengawas, dan waktu dekat beliau akan turun, akan datang ke sini untuk mengevaluasi apakah kita sudah menerapkan program-program yang mengacu kepada
kurikulum merdeka yang akan sampai pada waktunya. Kita akan mengikuti kurikulum merdeka di awal tahun 2024. Sementara di tahun 2023, di 2022 kemarin, kurikulum merdeka ini sudah masuk. Nanti secara keseluruhan kita berangkat sama-sama menggunakan kurikulum merdeka di tahun 2024. Makanya dari sekarang mari kita sama-sama membekali diri Bapak Ibu, karena di kurikulum merdeka dari kata merdeka saja kita sudah tahu secara umum bahwa belajar itu harus merdeka, tidak ada tertekan atau terpaksa, apalagi anak sampai ada yang tidak mendapatkan haknya. Nah itu secara garis besarnya saja. Nanti lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nesi Marantina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kesambutan dari kepala sekolah apa yang disampaikan tadi tentunya sudah dapat kita pahami bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan tentang penerapan budaya residu sensitif di SMP Negeri 23 Oku yang akan disampaikan Ibu Nesi Marantina MPD. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 23 Oku dalam acara penerapan sosialisasi penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 23 Oku. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PLT Kepala SMP Negeri 23 Oku yang memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk menyampaikan materi ini, materi yang saya dapatkan dalam proses pelatihan guru penggerak, tetapi harus saya sosialisasikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu hebat sekalian agar nantinya apa yang saya sampaikan ini untuk diimplementasikan di kelas tempat Bapak Ibu mengajar nanti. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya selama 1 jam ke depan. Kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya di depan sini lebih hebat dibanding Bapak Ibu guru sekalian, tetapi karena saya terlebih dahulu mungkin mendapatkan materi ini dalam program pelatihan guru penggerak tersebut, dan otomatis saya harus menyampaikannya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya mungkin masih lelah ya habis dari kelasnya masing-masing tadi. Boleh sama-sama kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi biar sama-sama tidak tegang di kelas ini, di ruangan ini. Jadi kalau saya nanti ngomong Bapak Ibu, kalau pendek, tangannya seperti ini Bu. Ya. Tapi kalau saya nanti ngomong panjang, berarti tangannya memanjang. Cukup tidak spesial untuk Ibu masing-masing melakukan hal tersebut? Cukup ya Bapak Ibu? Oke. Jadi kalau saya ngomong pendek seperti ini ya Bapak Ibu? Iya. Kalau panjang seperti ini. Kita mulai ya. Pendek, panjang, pendek, panjang. Oke, good. Sekarang saya balik Bapak Ibu. Saya balik. Kalau panjangnya jadi seperti ini. Nih, kita panjang, pendek. Jangan kebalik. Dibalik tadi kan kalau panjangnya seperti ini, kita balik sekarang. Panjangnya jadi yang seperti ini. Coba saling melihat kawannya. Kalau ada yang salah, merasa nanti ya Bapak Ibu. Kita melatih fokus kita bersama-sama. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek. Tepuk tangan untuk semua. Kita semua fokus di sini dulu. Satu lagi ya. Satu lagi melatih fokusnya. Kalau anak dulu sering bermain kuncup kembang, kuncup kembang. Coba ibu gurunya dulu sekarang pagi hari ini. Kuncup
Tangan dua, ya tangan dua kuncup. Kemudian kalau saya bilang kembang, Kembang. oke. Iya sering kita dulu ya bersama anak kita kuncup kata kembang Dimekarkan. 1, 2, 3 kuncup kembang, kembang kuncup, kuncup kembang. Sekarang saya balik kembali. Kalau dia kuncup Seperti ini. Kalau dia kembang, seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu masih fokus. Agak cepat ya saya, biar fokusnya juga bagus. Kembang, iya. Kuncup, kuncup, kembang, kembang, kuncup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat di SMP Negeri 23 Lampung. Oke, sebelum itu tadi sekilas kita sedikit dan melatih fokus kita bersama ya Bapak Ibu. Itu pun bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau pagi sebelum mengajar bolehlah anaknya diajak ice breaking. Biar apa? Biar yang masih ngantuk yang baru datang tadi fokus. Kita lanjutkan. Oke. Sosialisasi penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 23 Lampung. Sebentar Bapak Ibu. Oke, di sini tujuan pembelajarannya yaitu Ibu, Bapak Ibu sekalian, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman guru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke, sekarang kita lanjutkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Kalau dalam pengalaman yang kita tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara apa Bapak Ibu? Iya, selalu terngiang-ngiang di kepala kita itu tentang Ingarso, Ing Madia Mangun Kaso, Ingaso Sungtulodo, Tuturi, itu saja yang terekam dalam benak kita ya. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara yang cocok dengan pelajaran kita yang dikaitkan dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan salah satu perwujudan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang terciptanya sebuah taman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian pelaksanaan budaya positif di sekolah akan dapat menciptakan siswa yang merdeka belajar dengan pembiasaan baik, membentuk karakter yang baik, tentu juga dengan budi pekerti yang baik. Oke, ruang lingkup materi budaya positif pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sebelumnya, adakah yang masih asing di Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu dengar ruang lingkup ini? Adakah yang belum pernah sama sekali didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian? Segitiga restitusi itu baru didengar sekali ini ya? Iya, apalagi Bapak Ibu? 5 posisi kontrol guru sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Kita diskusikan bersama-sama nanti. Oke, kalau ada 3 pertanyaan
setuju? Oke, ada yang setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini kejadian dari sekolah kita, Bapak Ibu. Kejadian. Ini hukuman ini bagus juga tidak? Positif juga tidak? Oke, itu ya. Positif juga pendapat Bapak Ibu sekalian. Sama, saya juga di awalnya dulu berpikir kalau ini positif. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga? Sepakat semuanya setuju juga ya Bapak Ibu? Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Jadi awalnya disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Yang kita ketahui kalau disiplin itu apa? Taat, ya kan? Nah itu berubah dalam budaya kita. Makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu berubah dalam budaya kita. Kalau dalam artinya itu adalah artinya belajar seperti itu. Itu kita ketahui bersama. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang diinginkan setiap individu. Kalau nilai-nilai kebajikan kita yang ingin kita capai terhadap peserta didik kita itu sudah tertuang Bapak Ibu di dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu nilai-nilainya? Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian apa lagi? Mandiri. Kita inginkan semua itu Bapak Ibu, semua peserta didik kita itu bisa mandiri, bisa bernalar kritis, bisa berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu? Gimana? Oh iya, istirahat kemarin. Oke. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya perilaku kita itu yang kita lakukan itu ada motivasinya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mendapatkan atau menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak itu patuh memang dengan kita, kadang-kadang dia apa Bapak Ibu? Takut akan hukuman, ya kan? Takut dihukum oleh Bapak Ibu guru kan? Datang telat, tadi aku dihukum, nanti saya dihukum oleh Bapak Ibu guru. Jadi datangnya harus tepat waktu. Itu motivasinya dari mana? Dari dalam diri anak atau dari luar? Iya, dari luar. Karena dia takut kena marah, takut dihukum seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku kita itu ya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain karena ada rewardnya. Jadi mau dilakukan, ya kan? Nanti kalau saya kerjakan nanti saya dapat penghargaan, saya dapat reward. Jadi dilakukan sama. Hal tersebut juga merupakan motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga nih, motivasi dari dalam diri kita, dari anak, dari kita sendiri. Untuk apa? Untuk menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi dalam pikiran kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tertanam sendiri di dalam diri kita. Itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dari eksternal dan dari internal. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jangan melulu diikat oleh aturan,
diperintah oleh orang lain, tetapi bisa-bisalah sesuai dengan apa? Inisiatif kita sendiri. Itulah yang dikatakan merdeka. Oke, sekarang dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, kenapa sih penghargaan itu dikatakan dihukum katanya? Sedangkan Bapak Ibu berpikir bahwa penghargaan itu akan memotivasi anak untuk terus berprestasi, seperti itu kan? Di dalam benak kita seperti itu. Coba kita pikir sebentar, penghargaan itu menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Nih kalau saat pembagian rapor, kita selalu Pak Ustian menampilkan siswa-siswa kita yang berprestasi di depan, bahwa ketika kita membariskan siswa-siswa kita yang berprestasi, bagaimana dengan siswa-siswa yang di belakangnya? Bagaimana perasaannya? Ada kecewa karena merasa, oh yang itu maju, yang maju pasti yang pintar, seperti itu. Itu yang pertama. Mereka akan merasa tidak nyaman, seperti itu, tidak nyaman karena yang selalu maju yang itu saja, ataupun kecewa seperti itu. Mereka merasa terhukum. Barisan saya pasti di bagian belakang sini tidak maju ke depan. Itu untuk anak-anak yang kita tidak berikan penghargaan. Coba kita kaji lagi, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena kadang-kadang akan menimbulkan iri bagi yang lain. Tidak senang, iri. Mungkin di hati kita bersama juga. Ada yang maju, yang lain iri. Ya kan seperti itu. Begitu pula siswa kita maju terus yang itu aja, yang di belakang iri. Itu merusak akhirnya. Itulah apa yang tidak baik dari temannya seperti itu. Karena apa? Karena selalu dia saja yang mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan itu dapat membuat ketergantungan jangka panjang dan jangka pendek. Kalau setiap tahun dia selalu diberi penghargaan seperti itu, jadi di dalam benak siswa kita itu, oh nanti saya belajar biar dapat ini. Saat penghargaannya kita buang, tidak ada lagi nih yang kita tampilkan di depan. Apakah masih seperti itu anak-anak kita, Bapak Ibu? Nah, coba kita pikirkan bersama-sama. Jadi, mulailah kita belajar menghilangkan penghargaan itu. Tetapi tugas kita sebagai guru itu memberikan motivasi peserta didik untuk berprestasi tanpa selalu diberikan penghargaan reward tadi. Karena kita tahu semua anak itu cerdas, Bapak Ibu, dengan predikatnya masing-masing. Jadi kalau nanti cerdas itu selalu dikaitkan dengan kegiatan akademik, yang berarti pintar dalam akademik, masih banyak kecakapan atau kecerdasan di bidang lain. Iya kan Bapak Ibu? Di bidang apa? Olahraga, seni. Iya. Jadi tidak melulu akademik yang harus kita tampilkan, bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Oke. Oke, di sini kita belajar tentang tindakan guru. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Terlambat ke sekolah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Pernah tidak melakukan ini Bapak Ibu kepada peserta didik kita? Pernah ya? Pernah kita lakukan ya? Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga apa? Iya, hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah tahu ya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Apa? Lihat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
JOK. Itu yang itu kejiwaan jawabannya ya. Sudah saya buktikan pada oke. Sekarang apa Bapak Ibu beda hukuman dengan konsekuensi itu? Nih. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu memberikannya kepada siswa tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, langsung Bapak Ibu yang mengutarakan. Datang telat ya, lagi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah ada belum obrolan kesepakatan dengan siswa itu? Atau sudah disepakati belum? Nah tidak, karena tidak pernah disepakati itulah yang namanya hukuman. Kita sendiri sebagai guru yang memutuskan sendiri. Langsung dikasih suruh ini, suruh itu. Nah, tapi kalau konsekuensi bedanya bagaimana? Kesepakatan. Iya, sudah disepakati terlebih dahulu bersama-sama. Jadi sepakati dulu nih dengan siswanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengajar, ada siswa yang datang terlambat, sepakat dulu Bapak Ibu di dalam kelas bahwa nanti mau dikasih apa nih. Nah, itu namanya konsekuensi. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut ke restitusi. Ini Bapak Ibu, ini yang baru kita dengar bersama-sama. Sama Bapak Ibu, saya juga baru mendengar ini pada bulan Desember kemarin, mendengar kata restitusi. Nah, berarti dua sebulan ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang membuat masalah, kita balik lagi, maunya seperti apa? Nah, seperti itu. Bukan kita hukum, tapi kita kembalikan lagi kepada siswa kita, kepada peserta didik kita, maunya seperti apa agar hal tersebut tidak diulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penerapan segitiga restitusi nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Belum? Belum. Yang kita lakukan selama ini itu kita implementasikan di kelas bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas Bapak Ibu, tapi disepakati bersama. Siapa yang menyepakatinya? Para siswa dan gurunya. Jadi bersama-sama. Kalau selama ini yang buat peraturan siapa? Kita sepakati tidak sama siswanya? Tidak, langsung sudah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Seperti itu kan Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini. Tapi belum sepakat. Jadi sebaiknya nanti ini mumpung masih di awal tahun, di awal semester, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama siswanya masing-masing. Oke. Kemudian dari keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah positif, jadi budaya di sini, jadi budaya positif. Nih, jadi keyakinan kelas itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Nanti pertanyaan kita, kenapa tidak pakai peraturan saja? Selama ini kan yang kita pakai peraturan ya, peraturan kelas, peraturan sekolah, seperti itu. Dari keyakinan kelas nanti juga jadi keyakinan sekolah Bapak Ibu. Tapi kita bahas dulu untuk keyakinan ke kelas. Karena Bapak Ibu untuk mendukung motivasi intrinsik, yakin dia dari oh iya berarti saya harus seperti ini karena sudah diyakininya. Seperti itu Bapak Ibu.
lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 4 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia di sini, yaitu kasih sayang. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kalau kita lihat peserta didik kita itu Bapak Ibu di kelas, ada yang caper terus ya, selalu cari-cari biar gurunya marah, sering ketemu ya. Ya bisa jadi dia itu karena apa? Karena dia butuh kasih sayang, butuh disayang, diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu temukan, malah sekarang lagi ada permasalahan kita ya, dengan salah seorang murid ya selalu tuh jadi perhatian, ya kan, buat ulah istilahnya ya. Ada saja yang dikerjakan. Coba kita lihat lagi, menggali lagi ke dalam diri pribadi peserta didik kita. Itu tadi mungkin dia butuh kasih sayang, butuh rasa diterima di kelas tersebut. Kemudian kekuasaan. Ada anak-anak kita yang memang sudah punya power di kelas, langsung aja ke kelas lagi nunjuk. Nah itu karena dia memang ada kebutuhannya, memang ingin selalu menonjol seperti itu ya. Itu berarti kebutuhan kekuasaan. Kesenangan, siswa-siswi itu merindukan guru-gurunya di kelas. Tapi guru yang seperti apa coba yang dirindukan? Biar siswa-siswi kita senang. Bagaimana? Jangan masuk marah, cacat seperti itu. Jangan gunakan itu lagi Bapak Ibu kita masing-masing. Apalagi catat buku sampai habis, ya kan? Old method, ya kan? Nyatur terus hafal ini siswa. Kalau ibu itu sudah masuk, kami langsung catat terus. Jadi apa di sana Bapak Ibu? Tidak senang, timbul rasa tidak senang. Sedangkan yang dibutuhkan peserta didik kita di kelas itu adalah apa? Senang. Kalau dia senang, diserahnya lah pelajaran itu dengan mudah. Kemudian kebebasan. Ya butuh juga mereka bebas. Jangan lagi belajar diam sepanjang. Ada butuhnya. Boleh ribut, boleh, tergantung situasi. Kalau lagi berdiskusi tidak mungkin lagi. Terus Bapak Ibu anak kita, justru kelas yang ribut, kelas yang aktif itu yang dibutuhkan sekarang. Kalau yang aktif otomatis ribut. Anak-anaknya bebas. Bebas apa? Berekspresi. Mungkin menuangkannya dalam tulisan nanti dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke dalam 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kita merasa tidak Bapak Ibu selalu menghukum siswa kita? Coba. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Sebenarnya semua ini pasti sudah kita lakukan semua dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Posisi kontrol ini yang paling ideal dalam posisi kontrol ini adalah kita guru itu berlaku sebagai manajer seperti itu. Kalau penghukum seperti apa? Selalu pasti saya pun menyadari bahwa kita ini kadang-kadang apa-apa nunjuk, menyakiti. Menyakiti tidak hanya dengan fisik, dengan kata-kata itu menyakiti dengan verbal. Dan ketika kita menyakiti dengan verbal, menghukum, disuruh ini, disuruh itu, kita itu sudah, kontrol guru itu sudah sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Sering pernah tidak di dalam kelas misalnya Bapak Ibu ngomong, ibu ini sudah capek, kamu masih seperti ini. Nah itu jadi anak-anak membuat merasa bersalah. Anak-anak tidak? Dimulai dari pagi sampai di kelas capek, melihat anak-anak ribut, nanti anak-anaknya diam sebentar saja itu nanti ulang lagi. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Banyak juga nih yang masih muda-muda Bapak Ibu memperlakukan peserta didik sebagai teman. Bisa diajak bercerita,
kembalikan ke konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai apa, dia pemantau. Jadi kalau ada kesalahan murid, konsekuensinya apa? Langsung ya. Itu kita sebagai pemantau, cuma melakukan itu tadi, apa yang salah dari siswa kerjakan konsekuensinya. Berarti kontrol kita di situ sebagai pemantau. Bagaimana yang manajer? Nah ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan semuanya sebagai manajer ini. Bagaimana kita memanggil anak ketika ada permasalahan, ya Bapak Ibu, kita panggil, kita nasihati, ya. Apa kemudian yang kita perlu tanamkan sekarang yaitu keyakinannya. Oleh karena itu, karena segala sesuatu nanti dalam posisi kontrol sebagai manajer dibalikkan lagi ke dalam keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat berdasarkan kesepakatan tadi. Makanya penting sekali Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak memperoleh masalah tadi, kan ada yang diberi hukuman, ada yang konsekuensi. Ini dilakukan segitiga restitusi yang ketiga. Bagaimana prosesnya? Sebenarnya Bapak Ibu saya lihat sudah melakukannya semua, cuma namanya saja yang mungkin baru kita dengarkan. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, tahapan pertamanya nih, menstabilkan identitas. Untuk apa Bapak Ibu tujuannya? Untuk membuat anak yang merasa gagal tadi ketika anak-anak datang terlambat. Kan gagal, dia kan merasa datang telat aku pastilah kena hukum. Itu kalau dapat hukuman. Tapi kalau dalam segitiga restitusi, anak-anak tadi yang merasa gagal karena datang terlambat tadi, dia berbuat salah, tetapi nantinya akan berdampak positif pada dirinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa menyampaikan kata-kata yang bijak sekali kepada anak-anak kita, kepada peserta didik. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Sampaikan itu. Jadi kan berdampak positif terhadap siswa kita. Oh iya, ya boleh jadi salah, boleh. Ya kan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu kalimat-kalimat positif yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Ya, jangan lagi Bapak Ibu menghardik siswa-siswi kita. Bodoh, tanggung. Nah, jangan lagi gunakan kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau masih mulailah mengurangi kata itu, karena dalam IKM ini pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, kepada peserta didik. Guru itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada siswanya. Nah, Allah tingginya bahasa menghamba, ya kan? Kalau kita biasa menghamba kepada yang di atas, ini menghamba kepada peserta didik. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Setelah tahap pertama tadi, kita lanjutkan. Apa tujuannya dalam validasi kebutuhan ini? Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Bisa kita sampaikan dengan, kamu ditanyakan dulu alasannya, kenapa datang terlambat. Nanti ada alasan. Misalnya, nanti mungkin saya tunjukkan pengaplikasian segitiga restitusi. Saya contohkan karena saya mencoba mencontohkan kepada Bapak Ibu secara langsung bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Jadi boleh nih kita katakan apa yang lebih penting bagi kamu. Penting nggak? Misalnya datang terlambat, kenapa? Begadang. Penting mana? Nah, penting sekolah, begadangnya, ya kan? Itu dikembalikan lagi kepada siswanya. Kemudian yang terakhir, nah ini menanyakan keyakinan. Di sini ketika kita menanyakan keyakinan itu, tujuannya adalah anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
kita bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi bagaimana kita menanyakan nilai di kelas itu kalau belum membuat keyakinan kelas. Oleh itulah tahapan-tahapannya tadi. Yang pertama Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, baru nanti pada segitiga restitusi tahapan terakhir akan kita kembalikan lagi ke keyakinan. Kita balikan lagi, kan sudah dibuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sosialisasi saya mengenai budaya positif, budaya disiplin. Selanjutnya mungkin akan saya tampilkan tahapan bagaimana sih membuat keyakinan kelas tersebut. Kebetulan saya sudah pamit ya dengan wali kelas 9C kemarin ya Ibu Fikra. Bu, saya pakai 9C ya Bu. Saya mau membuat keyakinan kelas terlebih dahulu untuk nantinya dilihat bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Sebentar saya nanya dulu lagi. Cek. Ya. Bapak Ibu, itu tadi sosialisasi saya mengenai penerapan budaya disiplin di SMP Negeri 23 Utuh. Kalau mau bertanya Bapak Ibu, kita bisa sharing bersama di sini. Boleh? Siapa Bapak Ibu? Ya, Pak Haris. Boleh Pak? Ke depan Pak. Ke depan. Masuk TV ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan dan mengikuti penjelasan Ibu Mesin selaku struktur kita pada pagi hari ini, sedikit yang menjadi ganjalan di hati saya dalam rangka menentukan materi untuk disiplin tadi. Kalau tidak salah ada keyakinan yang dibentuk dengan cara bersama antara guru dan siswa. Kira-kira batasannya waktu itu seperti apa? Karena kalau kita lebih dominan dari siswa atau sama-sama, maksudnya di situ mengikuti keinginan siswanya. Umpama kita sama-sama memberikan peraturan, kalaupun saya terlambat dari kantin, kalau kami Pak daripada kami dihukum, malah kami beli ke Bapak makanan. Bapak setuju, siswa setuju. Ya sebenarnya itu tidak benar, tapi kalau sudah kesepakatan bersama mau ngomong apa? Nah, itu hanya sekedar contoh. Terima kasih, mohon penjelasannya lebih luas. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Pak Haris, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas itu kan berangkat dari kesepakatan yang kita buat bersama peserta didik. Makanya saya mau mencontohkan di sini, tapi masih ada permasalahan sedikit. Bapak, ketika Bapak Ibu, jadi ketika kita mau membuat kesepakatan itu, boleh kita kasih, kalau saya kemarin, saya kasih sticky note Bapak Ibu, kertas kecil. Saya bagikan kepada masing-masing siswa. Jadi masing-masing kan mempunyai pendapat mau seperti apa kelasnya. Kelas impiannya tuh mau seperti apa, pengennya seperti apa. Misalnya, kalau di 9C kemarin, mereka merasa banyak sampah di kelas kami. Nah, tulis di sana kesepakatannya apa yang diinginkan. Tidak ada sampah di laci, tidak ada sampah berserakan. Berarti disepakati di sana bahwa tidak ada sampah di laci, itu kesepakatannya. Bagaimana dengan keyakinannya? Berarti anak-anak sepakat
sepakat untuk tidak membuang sampah di laci seperti itu. Itu keyakinannya. Nah, kalau misalnya kata Pak Aris tadi, itu yang mendominasi siapa? Siswa atau guru? Sebenarnya yang menjadi kelas impian itu kelas impian siapa? Siswanya. Tapi kita ikut di sana turun karena kita bawa apa di sana? Sebagai apa? Sebagai gurunya turun. Bapak Ibu, kalau ada kesepakatan yang dibuat anak-anak itu yang dirasa tidak cocok, jadi dibuatnya ditulisnya, tidak semua kita akomodir di sana. Tugas kita lah di sana Bapak Ibu yang melihat bagian positifnya. Seandainya ada di 9C itu pengen, boleh lah Bu, kelas kami ini rambutnya agak panjang sedikit kan. Jadi kita arahkan Bapak Ibu, kalau salah, nah seandainya nih boleh datang telat 5 menit, itu untuk siswa. Gurunya camano sama-sama, berarti Bapak Ibu gurunya pun ikut bersepakat di situ. Jadi tidak boleh terlambat. Siswanya, gurunya ikut juga tidak? Ikut juga. Jangan siswanya baik yang tidak boleh terlambat, tetapi gurunya terlambat. Jadi kesepakatan itu diberlakukan untuk bersama-sama siapa? Guru dan siswanya. Jadi Pak, kalau dirasa tadi, kalau beli gorengan itu sudah jadi konsekuensi tidak Pak? Kalau telat boleh makan gorengan, makan samo-samo. Kira-kira bagus tidak kita mencontoh seperti itu. Jadi kita berpikir untuk hal-hal yang positif, yang baik ke depannya untuk menciptakan suasana yang kondusif di kelas seperti itu. Bisa tidak ini? Tempelkan di papan tulis. Nah kita bersama-sama berdiskusi, bersepakat dengan siswa tadi. Carilah bagian apa yang akan membuat siswa kita nyaman, kelas impiannya, agar proses pembelajaran juga berjalan dengan baik, dengan kondusif seperti itu. Nah, masing-masing siswa berpendapat di sana ya. Seperti itu. Setelah selesai, barulah nanti Bapak Ibu pada rangkaian terakhir setelah kita sepakati bersama-sama, mereka menuliskan sendiri di depan. Kelas impiannya. Setelah terakhir, nanti boleh Bapak Ibu suruh sekretarisnya merangkum semuanya dan dibuatlah keyakinan kelas itu, dan boleh Bapak Ibu tempelkan pada kelas yang Bapak Ibu ambil seperti itu. Jadi kesepakatan itu dijalankan bersama-sama Bapak Ibu. Siswa dilarang merokok di kelas, gurunya merokok, ya jangan. Masa siswa kan sudah sepakat siswa bersama guru. Dilarang datang terlambat, siswa datang on time, gurunya yang terlambat. Nah itu kita bersama-sama memperbaikinya agar tercipta lingkungan atau budaya positif di SMP Negeri 23 Oku. Hari ini memang mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu tidak apa sih keyakinan kelas itu? Tahu. Belum tahu? Pernah dengar tidak? Jadi keyakinan kelas itu anak-anak adalah kesepakatan kelas yang anak-anak buat sendiri. Nanti dari kesepakatan itu akan anak-anak yakini dan dijalankan. Selama ini sudah pernah ada kesepakatan kelas tidak di kelas 9C? Oke, kalau begitu, Mem mau membagikan sticky note ini, kemudian anak-anak menuliskan kelas impian seperti apa yang ingin anak-anak lakukan di kelas 9C. Misalnya, Mem, aku tuh pengennya tidak ada yang merokok di kelas. Kemudian apa lagi? Pengennya tidak ada yang mencontek. Tidak ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kelas
Boleh apapun. Anak-anak boleh berpendapat di sini, di dalam kertas ini. Masing-masing pendapat anak-anak itu mungkin berbeda. Pendapatnya Sapar mungkin berbeda dengan pendapatnya Kamira ya, tentang kelas impian yang didambakan. Oke, kalau gitu membagikan dulu pimpinannya, tuliskan kelas impian yang anak-anak inginkan. Lebih ya. Boleh ditulis namanya, boleh. Oke, jangan yang di tempelannya buat, jangan kita mau tempel ini di depan nanti. Tunjukin nama ya untuk tak bego. Ya, langsung ditulis ya. Langsung ditulis. Iya, di kelas bulan C. Bisa, ayo. Ya. Silakan buat. Boleh lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Tulisannya. Oke, nanti kita baca bersama dan kita sepakati bersama. Boleh. Kalau gue yang Sudah? Sudah. Yang sudah boleh ditempelkan di sini. Di bawah ke depan. Sudah. Ayo cepat. Sabar. Di depan. Di sini. Ini boleh dibaca-baca kayak Ini awas. Ya, sampai sebelah kiri semua, jangan dipukul sampai. Siapa lagi? Ya, terus. Sudah semua? Nah, di sini tadi dibindak ya? Sudah? Sudah ada masing-masing kelas impian yang anak inginkan di 9C. Masih ada? Terus Oke. Kita lihat apa sih kesepakatan yang diinginkan dari kelas 9C. Masih ada yang belum?
Siapa lagi? Oke, Mem lihat dulu dari sini. Keyakinan kelas 9C yang diinginkan yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Tuh. Kemudian ada lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontoh. Kemudian jika ada jadwal piket harus piket. Maksudnya itu. Kemudian saya ingin di kelas 9C tidak boleh merokok di dalam kelas. Siapapun ya, mau siswa, mau guru, udah boleh ya? Oke. Kemudian tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh apa ribut dalam kelas? Boleh. Boleh dah. Boleh. Tergantung apa? Guru. Tergantung gurunya. Ada yang boleh? Ya, tergantung situasinya. Kalau lagi diperlukan untuk ribut, bekerja dalam kelompok berarti boleh ya. Nah, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nih banyak nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di kelas 9 berarti banyak sampah terus ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah tidak cepu sama kawan. Kemudian tidak boleh membuang sampah di laci. Aku ingin mempunyai kelas yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Banyak ini, tidak membuang sampah di laci, di kelas. Tidak ingin pena hilang. Tidak ada razia rambut. Tidak ada razia rambut. Tidak boleh membawa HP. Oke, tidak membuli pelajaran, tidak semua mengatakan. Tidak ada yang membuang sampah di laci. Banyak ya, saya ingin tidak ada keributan di kelas. Tidak ada yang merokok, tidak ada yang membuang sampah. Tidak mencontek, tidak ada yang membuang sampah. Tidak membuang sampah. Oh, banyak tentang tidak membuang sampah, menjaga kebersihan. Tidak ada yang mengambil pulpen, merokok, mengeluarkan baju. Oke, masalah kedisiplinan ya, tidak dilarang membuat kelompok atau individu ya. Jangan membuang sampah, kemudian menyontek, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh membawa HP. Oke, dari kesepakatan itu, dari keyakinan yang sudah anak-anak buat, sekarang kita sepakati dulu. Apa yang pertama? Karena banyak ya, banyak yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, di laci ataupun di. Tolong dulu dibuat ke depan dulu. Siapa? Tuliskan di sini. Tulis satu. Ya, satu. Tidak boleh membuang sampah di laci atau di kelas. Oke, itu. Kemudian dari sini lagi, tidak boleh merokok. Benar? Boleh, tadi tuliskan. Tidak boleh. Nomor 2 setelah selesai ya. Nah, besar sedikit tulisannya kecil, besar dan sedikit. Kemudian ibu baca banyak yang menuliskan tidak boleh mencontek. Setelah dari semua ini, setelah kita rangkum, inilah yang disepakati dari kelas 7 dari kelas 9C. Ada 7. Semuanya sudah baca ya? Iya. Jadi dari apa yang ini kan yang buat siapa? Kami sendiri. Nah, yang buat anak-anak sendiri. Disepakati anak-anak dah? Sepakat? Disepakati? Berarti dijalankan tidak? Yakin kan? Diyakini, kemudian dijalankan. Nah, ini nanti ketujuh keyakinan kelas ini nanti dibuat oleh sekretaris dalam kertas ya. Boleh ditempel. Jadi keyakinan ini adalah yang nanti ya boleh ditaruh di sana.
Kemudian biar ingat selalu bahwa keyakinan kelas ini anak-anak yang kuat, ya kan? Anak-anak yang menyepakati, anak-anak yang menjalankan dan harus diyakini. Inilah keyakinan kelas dari 9. Ngerti? Oke, itu saja untuk keyakinan kelas 9C. Mudah-mudahan ke depan semuanya menjalankannya, menyepakatinya dan menjalankannya dengan senang hati. Itu saja ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar dari kelas 9C. Nama saya Ferdi Trisnajaya dari kelas 9C. Saya Kamira Surwa Elina dari kelas 9C. Kami akan mengungkapkan perasaan kami ketika membuat keyakinan kelas di kelas kami. Saya bangga karena dengan membuat keyakinan kelas semakin maju dan disiplin, serta semakin timbulnya rasa kekompakan dalam kelas. Adanya keyakinan di kelas, siswa yang sering melanggar peraturan di kelas kami semakin berkurang karena sudah dibuatnya keyakinan kelas yang mendisiplinkan kelas kami. Dengan adanya keyakinan kelas, saya dan teman-teman menjadi tepat waktu dalam melakukan atau mengajarkan sesuatu. Itulah perasaan kami ketika sedang membuat keyakinan kelas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.